Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Qalam atau surat Nun, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-48 berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut id nada wa huwa makdum." Maka bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti sahibil hut ketika ia menyeru sedangkan dia dalam keadaan marah. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memerintahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar memiliki kesabaran yang ekstra, kesabaran yang lebih, kesabaran yang tanpa ada batasnya, dalam rangka berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci keberhasilan itu terletak pada kesabaran. Di samping sabar ini menjadi salah satu kunci untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tadi disuruh untuk bersabar terhadap kekufuran yang dilakukan oleh kaumnya, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya, terhadap permusuhan-permusuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas mengemban risalah sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka. Jadi disuruh jangan seperti sahibil hut. Siapa sahibil hut? Al-hut di sini artinya ikan yang besar atau ikan paus. Ada yang menerjemahkannya ikan paus, ikan yang besar yang pada saat itu memakan Nabiullah Yunus alaihi salam. Kenapa Nabi Yunus bin Matta ini sampai ditelan oleh ikan hiu, yang ikan paus yang besar ini? Di dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya ayat 78 disebutkan wadhannuni idzahaba mughadiban, dan ingatlah Dhannun. Ayat ini disebut Dhannun, yaitu Nabi Yunus. Kalau tadi disebut sahibil hut, itu di surat Nun, surat Al-Qalam. Jadi Ibnu Katsir sendiri menjelaskan makna huruf Nun, huruf muqatta'ah di surat Al-Qalam ini artinya ya ikan paus atau hut. Karena di surat Nun di akhir-akhirnya disebutkan wala takum kasahibil hut, dan janganlah kamu menjadi seperti sahibil hut. Sementara di surat Al-Anbiya-nya disebutkan wadhannun. Di surat Al-Anbiya disebut bukan hut tapi nun. Jadi Nabi Yunus alaihi salam kenapa sampai ditelan oleh ikan yang besar? Sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu idzahaba mughadiban
ketika dia pergi dalam keadaan marah murka meninggalkan kaumnya, karena dia mendapatkan kaumnya yang menjadi objek dakwahnya itu merupakan kaum yang sangat susah, sangat ingkar, sangat kufur. Susah sekali untuk diajak beriman, susah sekali untuk diajak bertauhid, susah sekali diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking susahnya, saking ingkarnya, saking kufurnya kaum ini, sampai Nabi Yunus alaihi salam dibuat marah murka. Hanya tadi wala takum ka sahibil hud idnada wa huwa makdzum, dalam keadaan dia makdzum. Jadi makdzum ini menggunakan redaksi isim maf'ul yang artinya bukan marah muncul dari dirinya, tetapi dibuat marah. Dibuat marah karena memang kaumnya kaum yang sangat susah, sangat sulit untuk diajak beriman. Saking sulitnya ya sampai pada akhirnya Nabi Yunus ini marah, dalam dirinya murka terhadap kaumnya, sehingga kemudian dia berijtihad dalam dirinya ingin meninggalkan kaumnya. Ini ijtihad dari seorang nabi dan rasul yang karena mendapatkan kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman, pada akhirnya dia berijtihad, berpikir barangkali meninggalkan kaumnya itu lebih baik, mungkin di suatu tempat akan mendapatkan golongan orang-orang yang lebih baik daripada kaumnya yang selama ini diajak untuk beriman. Tapi kenyataannya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia pergi, id abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia Nabi Yunus alaihi salam pergi meninggalkan kaumnya menuju perahu yang sudah penuh muatan. Jadi perahu fulkil mashhun itu perahu yang muatannya penuh, sudah penuh. Tapi biasanya karena ada satu orang atau beberapa orang ya sekalian, daripada ketinggalan lama lagi, apalagi pada saat itu perahu mungkin belum banyak seperti sekarang. Akhirnya ya ikut naik di perahu tersebut. Tapi ternyata ketika di tengah lautan yang luas terjadilah badai ombak laut yang besar, sehingga membuat perahu yang muatannya berlebih ini kondisinya mengkhawatirkan. Kemudian mereka akhirnya sepakat untuk menyelamatkan sekian banyak nyawa, maka harus ada di antara penumpangnya itu yang turun dari kapal untuk diterjunkan ke laut. Nah, caranya bagaimana? Akhirnya mereka sepakat juga siapa yang harus keluar dari perahu dan terjun ke lautan yang luas ini. Mereka sepakat untuk membuat undian. Akhirnya diundilah. Dan termasuk Nabi Yunus sendiri juga diundi. Fasahama fakana minal mudhadhin. Ikut undian, diundi namanya, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Begitu keluar nama Nabi Yunus ini, para penumpang yang ada di kapal, di laut, di perahu ini, mereka berpikir lagi, ini Yunus bin Matta, Nabi Yunus merupakan orang soleh, merupakan orang baik. Barangkali ini salah, masa harus dia yang turun dari perahu. Akhirnya dilakukan undian ulang. Setelah diundi lagi, yang keluar masih nama yang sama, Nabi Yunus. Akhirnya ini mereka, ya sudah, kalau begitu memang yang harus keluar dari perahu ini adalah Yunus alaihissalam. Akhirnya dikeluarkanlah dari kapal perahu ini dan terjun di lautan yang luas. Kemudian faltaqamahul hutu wa huwa mulim, ditelan oleh ikan paus dalam keadaan mulim, tercela. Mulim, tercela. Kenapa sampai menjadi tercela? Sampai menjadi orang yang mulim, tercela. Padahal dia seorang nabi, seorang rasul. Ya, barangkali karena melakukan satu perbuatan ijtihadnya yang kurang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala.
akhirnya ditegur. Biasanya kalau Nabi dan Rasul ketika salah dalam berijtihad, tidak lama kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi pembesar Ka'bah, kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum, orang fakir yang buta, yang semangat untuk belajar Al-Quran, tapi karena kondisinya Rasulullah sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan harapan mereka akan masuk Islam, ternyata Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kemudian turunlah surat An-Nisa, surat Abasa yang menegur langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ijtihadnya pada saat itu kurang tepat. Nah, ini Nabi Yunus berijtihad juga, meninggalkan kaumnya. Barangkali ada kaum yang lain yang lebih bisa menerima dakwah, tapi ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditelan oleh ikan paus dan masuk ke dalam perutnya. Tapi di sini bahasa Arabnya faltaqamahul hut. Jadi makannya langsung ditelan, tidak dikunyah dulu. Barangkali kalau dikunyah dulu mungkin sudah meninggal ya. Tapi langsung ditelan dan ikannya besar, langsung masuk ke dalam perutnya. Dalam kondisi Allah menyelamatkan nyawanya, tetap dalam keadaan hidup. Dan setelah masuk ke dalam perut Nabi Yunus, beliau menyadari bahwasanya ternyata ijtihadnya ini kurang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terus beristighfar, bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya, berdoa dengan doa yang sangat masyhur, yaitu doanya Nabi Yunus, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, akhirnya karena menyadari akan kesalahannya ini, Allah pun selamatkan nyawanya dan kemudian dikeluarkan dari ikan perut dalam keadaan sakit